Selamat datang di kota Mojokerto, Spirit of Majapahit. Kota Mojokerto adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 22,2 km dengan pesona aliran sungai di setiap sisi dan sudutnya. Pesona aliran-aliran sungai inilah yang selalu menjadi ciri khas kota Mojokerto di setiap masanya. Dalam kepemimpinan Neng Ita dan Cak Rizal, pesona aliran sungai ini diberikan nama Wisata Bahari Majapahit. Wisata Bahari Majapahit adalah sebuah nama yang diambil dari masa kejayaan Majapahit di era perdagangan yang memanfaatkan aliran sungai sebagai medianya. Wisata Bahari Majapahit ini berfokus pada titik-titik lokasi aliran sungai yang terdapat di kota Mojokerto seperti Sungai Ngotok, Sungai Brantas, Sungai Sadar, dan Sungai Brangkal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kota Mojokerto dalam kepemimpinan Neng Ita dan Cak Rizal membangun beberapa infrastruktur penunjang wisata Bahari Majapahit, antara lain dibangunnya kantor wali kota Mojokerto dan rumah rakyat kota Mojokerto yang bertemakan Majapahitan. Hal ini terlihat dari ornamen di setiap sudutnya yang mengangkat seni Majapahitan. Selanjutnya dibangunnya fasilitas-fasilitas wisata seperti alun-alun kota Mojokerto, rest area bypass Mojokerto, Skywalk, pemandian Sekarsari beserta Menara Tribuana Tunggal Dewi, dan Taman Bahari di Rejoto. Dalam penunjang di bidang perdagangannya, juga akan dibangun pasar-pasar modern yang akan memudahkan warga kota Mojokerto untuk bertransaksi jual beli dengan wisatawan yang akan berkunjung di kota Mojokerto. Dan dalam penunjang di sektor keindahannya, pemerintah kota Mojokerto juga akan merenovasi taman-taman dan beberapa jembatan di kota Mojokerto agar menjadi selaras dengan keindahan wisata Bahari Majapahit di kota Mojokerto. Budaya sejatinya membantu kita bekerja untuk kemajuan sosial semua orang. Budaya sejatinya membuat alam di sekitar membaur, memberikan restunya untuk melangkah maju. Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dining Pangastuti. Salam dari kota Mojokerto, Spirit of Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini saya lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya dan warga Mojokerto, pada siang hari ini beliau, ibunda kita, Bu Wali, sudah bersama dengan kita. Yang insya Allah nanti kita akan berbincang banyak tentang Mojokerto dan juga Mojopahit. Jadi kita bincang santai
untuk menyambungkan sejarah yang selama ini ya banyak yang tidak diikuti oleh anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Dan insya Allah nanti kita berbincang banyak, santai, rileks. Mudah-mudahan ayah bunda dan seluruh pemirsa nanti bisa menikmati acara ini. Terus penting kabaripun, Bu Wali. Dalam lepas masker Injih, nggih, Bu. Pak Mahfud. Alhamdulillah pangestunipun sehat semuanya, dan alhamdulillah hari ini Kota Mojokerto sudah masuk level 2 PPKM. Alhamdulillah. Levelnya turun lagi, sehingga seluruh kegiatan masyarakat berbagai sektor termasuk sektor pendidikan Injih. sudah bisa lebih leluasa dibandingkan sebelumnya, meskipun prokesnya tetap harus ditegakkan. Kami berdua lepas masker namun tetap berjaga jarak. Jadi teman-teman sekalian, ayah bunda dan anak-anak kami yang saya cintai, beliau ini ya memang sangat sibuk banget ini, ya, sibuk banget. Terus untuk membagi waktu antara sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai wali kota, Bu. Ya, ini satu keberkahan dari Allah. Saya diberi nikmat keluangan waktu yang luar biasa. Yang sangat saya syukuri adalah ketika saya diberi amanah di pemerintahan, menjadi pejabat politik di Kota Mojokerto yang notabene tentu banyak membutuhkan kontribusi tidak hanya pikiran dan tenaga, tapi waktu yang tiada batas. Ternyata di sisi berbeda, saat amanah itu datang, putra-putri saya kebetulan sudah usia masuk pesantren semuanya. Nah, ini jadi otomatis waktu dan kasih sayang, kedekatan secara fisik itu kan tidak lagi dibutuhkan seperti sebelum mereka masuk di pesantren. Kalau sebelum di pesantren kan ya tidur nggak mau lepas dari bundanya kan gitu. Setiap saat pasti bundanya dicari. Tapi alhamdulillah jadi Allah itu menurunkan kesempatan yang sangat luar biasa tepat, dan ini menjadi rasa syukur saya yang terus saya tingkatkan atas nikmat ini. Jadi di satu sisi diberi amanah, di sisi berbeda kemudahan atas amanah, salah satunya tadi yang panjenengan tanyakan itu. Sehingga kan tidak ada lagi komplain dari anak-anak kan gitu. Mereka sudah di pesantren, paling seminggu sekali baru diberi handphone oleh pihak pesantren untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Toh ketika pandemi 2 tahun ini kan pesantren tidak memberikan keleluasaan bagi orang tua, anggota keluarga atau siapapun untuk berinteraksi secara langsung dengan anak-anak demi menjaga semuanya. Nah, ini pun kita maklumi dan kita dukung ya, karena bagian dari upaya juga untuk menyelamatkan semuanya. Jadi ini kenikmatan yang luar biasa, Pak Mahfud. Mudah-mudahan ditambah nikmatnya nanti sama Allah. Amin, amin. Ayah bunda sekalian, supaya ayah bunda juga paham dan tahu tentang terobosan beliau di dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan. Ini banyak hal, ini mungkin beberapa yang baru tahu hari ini. Ayah bunda baru tahu, Bu, ada apa terobosan-terobosan panjenengan. Misalkan beliau melakukan terobosan yaitu sekolah gratis, ya, sekolah gratis. Sekolah gratis, kemudian juga ditambah lagi sepatu, ya, sepatu, tas, ya. Terus kemudian apa itu beasiswa, kemudian seragam dan subsidi untuk sekolah swasta. Ini terobosan. Ini baru satu nih, baru satu. Yang kedua adalah juga bantuan untuk anak-anak SMA bekerja sama dengan BAS. Dan insya Allah nanti ini ada mensinkronkan ya, akan mengangkat anak-anak kita di nanti wajar 12 tahun nanti semuanya warga Mojokerto seluruhnya lulus SMA. Amin, amin. Kemudian juga ini untuk mahasiswa-mahasiswa juga tidak ketinggalan. Mahasiswa nanti akan dapat juga 400 beasiswa untuk mahasiswa di tahun ini 2022. 400 semester.
400 semester. 400 semester. Istilahnya gitu, 400 semester. Jadi kalau ada yang ngambil 2 semester berarti jumlah mahasiswanya kurang dari 400. Kan ada yang ngambil 1 semester, ada yang ngambil 2 semester untuk beasiswanya ini. Oke. Mudah-mudahan ini terobosan-terobosan. Ada 3 terobosan lagi. Nanti saya sampaikan nanti di tengah-tengahnya biar asik ya. Ini dalam rangka Bu Wali. Ulang tahun Permata yang ke-22. Kemudian tema kami di ulang tahun kami ini adalah bersinggungan dengan apa? Spirit of Mojopahit. Jadi kita memang sengaja ingin menyambungkan sejarah kejayaan Mojopahit dengan Permata, gitu loh. Karena ingin Permata ini ingin menampilkan terbaik untuk kota Mojokerto, sehingga nyambung Bu, nyambung dengan Mojopahit sebagai yang sekarang digaungkan oleh panjenengan. Kami ingin dapat gambaran Bu, tagline tentang the spirit of Mojopahit. Jadi saya awali cerita ini agak panjang dulu nggih Pak Mahfud. Betul. Banyak sekali yang bertanyanya begini kepada saya. Kota Mojokerto, kota terkecil kedua se-Indonesia. Potensinya apa? Apa yang bisa digarap dalam tanda kutip di kota Mojokerto? Kemudian dengan lahan yang sangat sempit dan potensi yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan daerah-daerah tetangga gitu, apa yang mau dimaksimalkan di sana gitu. Artinya kan ruang gerak untuk garapan sebuah inovasi atau pembangunan itu kan pasti sangat terbatas. Nah, namun ini adalah sebuah tantangan yang membangkitkan semangat dan motivasi saya. Ketika Allah menurunkan amanah ini kepada saya, masyarakat mempercayakan, maka kenapa kita tidak mencoba untuk berpikir lebih jauh? Siapa sih diri kita sebenarnya gitu? Bahwa kita ini semua yang ada di Mojokerto Raya ini adalah keturunan dari Majapahit. Karena jelas sejarah dunia mengakui abad ke-13 lalu pusat kerajaan Majapahit itu adalah di tempat kita berdiri dan tinggal saat ini. Nah, lalu kalau kita sudah menjadi keturunan Majapahit, apa yang bisa kita cari sisi positif yang bisa kita kembangkan, yang kemudian bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita, masyarakat kota Mojokerto, bahwa kita adalah keturunan Mojopahit. Nah, inilah yang kemudian kami mencoba mempetakan dengan tagline spirit ini kan motivasi atas kebesaran Mojopahit di abad 13 yang wilayah kekuasaannya bahkan lebih luas dan lebih dari wilayah Indonesia saat ini sampai di Madagaskar sana, wilayah kekuasaan Majapahit di kala itu. Nah, kenapa ini tidak menimbulkan sebuah kebanggaan bagi kita selaku keturunan Majapahit? Kan gitu. Nenek moyang kita ini loh ahli negosiasi. Kan gitu. Bahwa untuk mempersatukan luasnya Nusantara ketika itu, istilah Majapahit kan Nuswantara, itu kan dibutuhkan satu negosiasi yang handal. Tidak hanya mengeluarkan kekuatan senjata atau strategi perang saja, tapi kekuatan dalam ilmu bernegosiasi itu pasti juga dilakukan. Nah, ilmu negosiasi inilah yang menjadi kekuatan bagi negara-negara saat ini untuk bisa menjadi superpower. Kan gitu? Bagaimana Amerika bisa menjadi, ini kan sebenarnya kekuatan negosiasi. Bukan lagi seperti di era penjajahan kolonialisme dulu dengan angkat senjata bahwa menaklukkan itu harus dengan penumpahan pertempuran dan darah yang harus dikorbankan. Tapi kekuatan negosiasi. Nah, dari sinilah yang seharusnya ketika kita sebagai keturunan Mojopahit
di mana nenek moyang kita memiliki strategi-strategi dalam bernegosiasi yang luar biasa. Artinya betapa cerdasnya mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu. Lah kalau mbahnya wis cerdas, mosok anak putune iki gak tambah cerdas. Nah kan gitu. Artinya kita harus punya semangat itu. Kalau sudah itu kita yakini sebagai motivasi diri kita, setiap pribadi warga masyarakat Kota Mojokerto, maka tidak akan sulit untuk mengembangkan potensi, membangun dan memajukan Kota Mojokerto. Kecil bukan sebuah hambatan. Sedikitnya potensi bukan sebuah keluhan yang harus kita sampaikan, tapi justru dengan potensi yang terbatas, dengan wilayah yang tidak begitu luas, saya bisa membuat berbagai banyak inovasi. Dan itulah yang akhirnya menghantarkan saya dan pemerintah Kota Mojokerto bisa mendapatkan berbagai penghargaan di sana. Salah satunya mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Namun inovasi ini yang lahir dari kecerdasan kita sebagai warga masyarakat Kota Mojokerto yang notabene keturunan Mojopahit, ini kan tidak berhenti dan tidak harus puas dengan 1-2 penghargaan. Tapi inovasi harus terus lahir. Karena tuntutan perkembangan zaman itu jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kita. Di pemerintahan ya, khususnya di pemerintahan. Karena pemerintahan itu kan ada batasan regulasi, berbeda dengan yang eksternal. Di pemerintahan ini tidak bisa sebanding dengan tuntutan masyarakat. Yang satu menggunakan deret hitung, yang satu menggunakan deret ukur. Jadi nggak bisa berimbang dengan keterbatasan regulasi yang ada. Nah, ini jangan menyurutkan semangat kita bahwa regulasi memang menjadi guidance, batasan bagi kita dalam melakukan upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Tapi kita kan bisa menggandeng banyak pihak di luar itu. Maka kerjasama pentahelix inilah yang harus kita kuatkan. Bagaimana peran swasta, bagaimana peran akademisi, bagaimana peran masyarakat dalam komunitas-komunitas itu. Nah, ini yang menjadi gerakan yang memotivasi bagi saya untuk membuat program-program di pemerintah Kota Mojokerto. Sehingga tadi panjenengan menyampaikan SMA, kewenangannya pemerintah provinsi, it's okay. Saya tidak boleh menganggarkan di sana memang, karena regulasinya demikian. Tapi kan yang sekolah di sana kan anak-anak saya, warga Kota Mojokerto. Piye carane terusan? Lah, ono Basnas. Nah, ini kan salah satu solusi. Pentahelix ini kita kuatkan gitu. Basnas, ayo kita mapping. Ada berapa anak-anak yang sekolah SMA negeri di Kota Mojokerto, warga kita yang dari keluarga perlu untuk uluran tangan. Ya, ini kita petakan, kita berikan beasiswa. Karena memang kalau dari APBD regulasinya membatasi, kan gitu. Terus saya kan tidak puas kalau rata-rata lama sekolah kita hanya di angka berapa itu? 10, berapa tuh? Nah, 10,4. Yuk kita naikkan, kan gitu. Kemudian indeks pendidikan kan kita sudah naik sangat progresifnya bagus, kan gitu. Sekarang sudah di angka 78,43. Nah, ini kita support terus. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya. 3 poin penting itu yang mendukung peningkatan capaian IPM kita. Nah, maka yang dari sisi pendidikan Pak Mahfud, saya menyediakan beasiswa bagi anak-anak mahasiswa Kota Mojokerto yang sekolah di seluruh Indonesia perguruan tinggi yang kuotanya terus saya naikkan. Nah, kalau di tahun-tahun yang lalu-lalu mungkin nggak sampai 100. Nah, ketika pandemi ini kan banyak orang tua yang mengeluhkan. Dulu membayar biaya kuliah anak itu biasa saja, tapi karena pandemi bayar kuliah jadi abot. Karena uangnya lebih dibutuhkan untuk kebutuhan yang menurut orang tua lebih prioritas dibandingkan bayar kuliah anak. Lah kita kan nggak ingin anak-anak yang demikian ini kemudian putus
nggak bisa lanjut sampai sarjana. Nah, maka kuotanya kita naikkan. Tahun lalu ada yang mengakses itu 133 mahasiswa, ada yang ngambil 2 semester, ada yang 1 semester, kan gitu, beda-beda. Jadi kuotanya tetap kita siapkan, waktu itu adalah 200 semester. Sekarang 400 semester gitu ya. Karena saya ingin anak-anak Kota Mojokerto berpendidikan tinggi dalam rangka menaikkan rata-rata lama sekolah dan juga nanti implikasinya kepada peningkatan IPM. IPM itu kan nanti umur panjang yang sehat, usia harapan hidup itu, kemudian pendidikannya tinggi, kemudian secara ekonomi juga mumpuni. Nah, selain itu Pak Mahfud, pandemi kemarin itu kan menambah jumlah anak yatim di Kota Mojokerto. Maka akhirnya saya naikkan bantuan bagi anak yatim. Anak yatim ini kan ada alokasi bantuan 1 juta rupiah per anak yatim. Setahun sekali biasanya kita berikan itu menjelang Idul Fitri pas puasa gitu. Nah, ini kuotanya kita naikkan. Dari dulu itu 300-an anak, sekarang sudah 1.000 anak. Gitu. Jadi yang yatim ini juga biar bisa sedikit merasa bahagia meskipun orang tuanya telah tidak lengkap lagi di dunia. Gitu. Ini upaya-upaya sinergi, contohnya di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Nggih. Luar biasa, ya Bunda. Dijelaskan oleh beliau panjang lebar tentang spirit of Mojopahit. Bunda juga harus mengetahui bahwa Mojopahit itu diawali tahun 1293. Jadi Raden Wijaya dulu berkuasa 16 tahun sampai 1309. Dan puncak kejayaannya pada masa zaman Hayam Wuruk, yaitu 1350 sampai 1385 atau 87 dengan patinya Gajah Mada, dan berakhir dengan Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini mudah-mudahan ini juga ketersambungan sejarah ini tentang kejayaan Mojopahit ini nanti akan berikan spirit ya. Ini beliau menyampaikan spirit ini, spirit untuk kita sebagai anak cucu Mojopahit untuk kembali menguasai dunia. Dan program-program beliau ya, nanti ada tambahan lagi, ada 3 lagi. Yaitu paket kuota gratis ya. Ini kan sinkron dengan masa-masa pandemi Bu ya. Yang PJJ dulu. PJJ dulu. Kemudian uji coba yaitu percontohan tatap muka ini sebagai pilot project ini. Ini percontohan seluruh Indonesia ini. Jadi Mojokerto, Kota Mojokerto yang kecil ini sebagai percontohan untuk nasional kita seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu upaya mengintegrasikan yaitu kota layak anak. Ini juga tidak sederhana yang dipikirkan ya. Bagaimana Mojokerto ini menjadi sangat anak itu menyenangkan ya, happy, ya, fun ya, mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya mendapatkan semuanya ya. Ini nanti akan dirancang dengan rupa sehingga nanti menjadi kota layak anak yang sebagai percontohan seluruh Indonesia. Bu Ali, ini ada satu lagi yang banyak orang menganggap ya, masyarakat kita menganggap bahwa Mojopahit itu kuno, budayanya kuno gitu. Kemudian nggak up to date. Terus kira-kira budaya apa Bu yang dulu itu yang kemudian bisa kita sampai sekarang kita lestari, kemudian kita tumbuh kembangkan di saat sekarang? Jadi kalau berbicara budaya, budaya ini kan sebenarnya warisan sejarah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kalau yang namanya warisan sejarah itu ya pasti kuno karena lahirnya itu sebelum kita lahir, makanya disebut kuno gitu ya. Kalau baru namanya modern bukan kuno. Maka bukan lagi istilahnya warisan budaya kan gitu. Karena namanya warisan budaya adalah sejarah dan lahirnya di masa lampau, sudah pasti kuno. Namun kalau kita melihat bahwa saat ini di tengah dunia modernisasi yang sedang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, masyarakat Indonesia secara universal,
Justru banyak sekali yang rindu akan segala sesuatu yang berbentuk heritage. Kan gitu. Sesuatu yang kuno. Dan bahkan seringkali masyarakat saat ini itu menyandingkan antara kuno dengan yang kekinian. Jadi ada semacam kolaborasi atau peleburan gitu di dalam mengemas hal-hal, contoh festival atau pertunjukan musik gitu contohnya. Saat ini pertunjukan musik atau festival-festival tertentu gitu banyak dilaksanakan di tempat-tempat peninggalan sejarah. Festivalnya, pertunjukan musiknya, konsernya itu kan hal yang kekinian, modern. Tetapi kenapa mereka memilih di tempat-tempat yang heritage, tempat-tempat bersejarah? Ini artinya adalah masyarakat kita hari ini di tengah modernisasi dunia, perkembangan yang cukup pesat, masih tetap merindukan hal-hal yang menjadi warisan sejarah atau heritage, masih tetap merindukan apa yang menjadi warisan dari leluhur atau nenek moyangnya. Maka sebenarnya Mojokerto yang kaya akan warisan sejarah. Di Trowulan kita punya KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Trowulan itu dengan seluruh candi-candinya. Maka bagaimana kita mengemas potensi KSPN yang merupakan potensi strategis nasional ini menjadi kekuatan bagi Kota Mojokerto. Karena kalau berbicara tentang Mojokerto Raya gitu ya, masyarakat tidak lagi membedakan batas. Wisata terkait heritage ada di KSPN Trowulan. Tetapi fasilitas dalam mendukung wisata itu semuanya ada di Kota Mojokerto. Hotelnya ada di sini, kulinernya ada di sini, belanja oleh-olehnya ada di sini, sarana prasarana transportasinya lebih tersedia di sini, kan gitu. Nah, artinya ini harus ada integrasi di dalam sebuah perencanaan kawasan. Dan alhamdulillah Mojokerto ini kan masuk kawasan Gerbang Kertosusila gitu ya, Gerbang Kertosusila. Jadi kalau di dalam perencanaan Jawa Timur, kita ini terintegrasi di dalam Gerbang Kertosusila itu. Makanya kalau berbicara warisan, tadi yang Pak Mahfud tanyakan, warisan yang hari ini masih dilestarikan gitu ya. KSPN Trowulan kita juga punya dukungan di Kota Mojokerto. Di Kota Mojokerto ini alhamdulillah punya proyek strategis yang sudah masuk di dalam Perpres nomor 90, Perpres nomor 80, mohon maaf, Perpres nomor 80 tahun 2019 itu kita dapat alokasi untuk pembuatan wisata kapal Majapahit. Nah, kenapa kok wisata kapal? Potensi yang kita miliki ini 6 aliran sungai besar itu mengaliri kota kita yang kecil ini loh. Mulai dari Brantas sampai Cemporat, itu 6 sungai besar mengaliri wilayah kita. Tapi yang patut kita syukuri, kaline uwakeh, tapi juga tidak pernah meluap dan membanjiri. Kalau perkara ada genangan itu kan hanya karena mungkin curah hujan yang terlalu tinggi sehingga ada antrian genangan air ini untuk menuju saluran. Karena harus ngantri akibat curah hujannya terlalu tinggi sedangkan dimensi salurannya tidak sesuai dengan curah hujannya. Tapi kalau luapan sungai kan kita tidak pernah mengalami itu berpuluh-puluh tahun. Sungai-sungai besar sadar di sini yang nggak pernah meluap. Kemudian Brantas ya tidak, Ngotok nggih mboten, kan ngoten Kalim. Nah, ini kan berkah sebenarnya. 6 aliran sungai besar ada di wilayah kita. Maka potensi inilah yang kemudian saya usulkan masuk di dalam
keputusan Presiden masuk di Perpres Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang wisata kapal Mojopahit yang nanti akan dibangun di pinggir Sungai Ngotok yang merupakan anak Sungai Brantas yang ada di sekitar Rejoto sana. Rejoto, iya. Nah, itu sudah kita persiapkan seluruh syarat-syarat yang menjadi readiness kriteria dari Kementerian, dari Bappenas sudah kita siapkan semuanya. Saat ini kita sudah menanam ribuan pohon jeruk di sekitar bantaran Sungai Ngotok. Jadi nanti ada wisata susur sungainya, kemudian petik jeruk, berhenti di shelter-shelter dengan nuansa Mojopahit di sepanjang Sungai Ngotok itu. Nah, kemudian kapal Mojopahitnya yang besar, sepanjang kurang lebih 28 meter itu nanti untuk food court. Jadi makan-makan di atas laut, di pinggir, di atas laut, di atas kapal, di pinggir sungai gitu. Kita nggak punya laut, tapi punya sungai. Ada 6 sungai besar yang mengaliri kota Mojokerto. Nah, jadi sebenarnya sesuatu yang kuno atau heritage itu hari ini juga masih dirindukan oleh masyarakat kita di tengah modernisasi dunia ini. Jadi masih merindukan. Kalau panjenengan mirsani bangunan infrastruktur dengan tema Spirit of Mojopahit dalam 3 tahun ini yang kami laksanakan di kota Mojokerto kan semua nuansanya heritage Mojopahit. Mulai dari seluruh kantor kelurahan, kecamatan, kantor dinas sekarang sudah memiliki pagar dan gapura Majapahit. Kemudian tempat-tempat olahraga, sebagian dari sekolah-sekolah. Kemudian ini pendopo rumah rakyat beserta seluruh guest house-nya. Nah, ini kan juga sudah nuansa Mojopahit. Nuansanya Mojopahit. Kantor Pemkot, ya. Kemudian mall pelayanan publik. Nah, artinya ternyata ketika saya membuat desain bahwa Spirit of Mojopahit ini saya tuangkan tidak hanya tadi yang saya cerita di awal di dunia pendidikan, SDM dan lain sebagainya, tapi dalam sebuah arsitektur infrastruktur yang kami bangun di kota Mojokerto, faktanya juga masyarakat senang seperti alun-alun itu kan. Nah, sekarang nuansanya Mojopahit. Tahun ini kami selesaikan alun-alun nanti di tahun sedoyo tahun 2022 ini nanti akan ada 3 proyek sekaligus yang dilaksanakan di alun-alun. Mulai dari penyelesaian tugu, kemudian yang kedua adalah pedestrian yang mengelilingi seluruh alun-alunnya, kemudian yang ketiga adalah skywalk untuk pusat kulinernya. Tahun ini 3 sekaligus akan berjalan bersamaan. Kebut saya. Kejar tayang. Mohon doa restunya masyarakat Kota Mojokerto dan seluruh warga Permata. Mohon doa restunya agar pekerjaan itu berjalan dengan lancar karena manfaatnya buat panjenengan warga kota gitu. Kalau itu selesai kan yang menikmati masyarakat. Luar biasa. Jadi Raden Wijaya itu 16 tahun. Minimal jenengan hanya 10 tahun lah. Ayah bunda rahmatullah ya, yang saya cintai karena Allah. Ya, banyak hal. Nanti ini semuanya harus semangat ini. Kalau saya sendiri dari kecil saya itu sepedahan ya, ke Candi Brau, Candi Tikus dari kecil. Ya, udah hampir seluruhnya, bukan hampir ya, seluruhnya udah saya kunjungi bersepeda pancal waktu kecil dulu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti ayah bunda juga baik yang asli Mojokerto maupun nanti pendatang kita programkan untuk kita mengunjungi candi-candi peninggalan Mojopahit sehingga spirit of Mojopahit ini nanti akan menjadi spirit kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita nanti ya unggul ya di Nusantara bahkan dunia. Berikutnya ada ini punya banyak yang bertanya dulu. Kalau saya dari sana perjalanan kelihatan mahkota Tribuana itu di Sikarsari tuh indah banget tuh. Itu kapan dibukanya? Terus kemudian kenapa itu dijadikan ikon Bu? Ya legacy ya Pak Mahfud ya. Saya juga ingin memberikan satu legacy kepada masyarakat Kota Mojokerto bahwa infrastruktur memang
kita jadikan sebagai prioritas. Mulai dari infrastruktur untuk pengendalian banjir, yang saluran-saluran itu sudah ratusan meter yang kita lakukan revitalisasi di seluruh kota Mojokerto sepanjang 2019 hingga 2021 kemarin ya, sudah ribuan meter. Kemudian infrastruktur jalan, mulai dari pelebaran kan gitu, sekarang jalan-jalan sudah mulai lebar kan gitu, seperti menyambungkan antara kabupaten dengan kota yang dulu sempit sekarang menjadi lebar di Sekar Putih itu yang saya lakukan di 2019. Sekarang jalan akses ke wilayah barat coba kita lebarkan meskipun belum nyambung seluruhnya, bertahap gitu ya sampai di Mbloto sana. Nanti akan ada jalan tembus baru lagi Pak, dari tengah kota ini ke wilayah Rejoto, Pulau Rejo sebagai akses wisata itu. Nah, selain infrastruktur ini kan sebenarnya sebuah legacy ya, peninggalan yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang manfaatnya jangka panjang. Namun di sisi berbeda, saya sebagai wali kota perempuan gitu ya, mengambil sebuah spirit atau semangat dari seorang ibu yang bernama Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Ini ibunya siapa Pak Mahfud? Ibunya siapa? Nah, beliau ini kan yang seharusnya menggunakan mahkota kerajaan adalah putranya beliau. Nah, yang bergelar Raden Wijaya. Namun karena beliau belum cukup usia, sehingga sementara waktu pemerintahan ini kan dikendalikan oleh sang ibunda. Nah, namun di sini kebesaran hati seorang ibu, kemudian kecerdasan yang dimiliki pemikiran oleh seorang ibu dalam rangka mempersiapkan ketika anakku nanti naik tahta, pemerintahan ini sudah tertata. Maka bagaimana kemudian dibuat regulasi-regulasi, ada tata pemerintahan yang secara resmi, yang menjadi aturan mengikat di masyarakat. Nah, berbagai jenis aturan itu kan dipersiapkan oleh sang ibunda agar nanti memudahkan bagi sang putra mahkota ketika harus menduduki pemerintahan. Nah, saya mengambil spirit dari kebesaran hati seorang ibu ketika dia sementara waktu harus menggantikan posisi putranya yang belum cukup usia ketika harus mengemban amanah sebagai seorang raja. Nah, inilah yang kemudian saya jadikan sebagai motivasi legacy seorang pemimpin perempuan, bahwa perempuan itu ketika memimpin yang dipikirkan bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana keberlanjutan pemerintahan setelahnya harus tetap baik dan menjadi lebih baik. Nah, maka saya juga harus mempersiapkan legacy tidak hanya dalam bentuk menara Tribuana, tapi bagaimana regulasi-regulasi di pemerintahan ini kita upayakan terstruktur dan sistematis, sehingga siapapun yang akan melanjutkan ke depan ini akan tetap stabil, menjadi baik, dan harapan saya justru lebih baik. Itu. Nah, ini kebesaran hati seorang ibunda inilah yang menjadi penyemangat bagi saya, gitu. Jadi kita tidak memikirkan hanya ketika kita sedang memimpin, tapi setelah kita tidak pun ini harus kita siapkan regulasi-regulasi yang agar pemerintahan ini tetap baik, gitu. Tidak goyang dan tidak berubah, turun. Kalau berubah lebih baik itu harapan, kan gitu. Ini mungkin begitulah. Ini kelihatannya banyak belum tahu. Ini banyak belum tahu. Memang ini perlu. Berarti hanya dicurahkan di sini. Ini harus sejarah itu harus dianukan ya. Sejarah itu harus diluruskan. Ini banyak yang nggak tahu, Bu. Saya belum banyak yang tahu. Ini penting banget ini. Jadi artinya ini semangat the power of mama. Ada berapa program dari Ibu Wali Kota nanti yang memang kemarin kita Permata udah melaksanakan, Bu. Alhamdulillah kemarin ada 28 yatim ya, Bu ya. Yang karena Covid kemarin kita biayai full beasiswanya dari Permata. Terus kemudian kami juga ini lagi memberikan beasiswa S2
Ada 7 orang ini Bu ya. Untuk S2 full beasiswa dari Permata untuk guru-guru yang ingin meningkatkan pendidikan di Kota Mojokerto. Yang terakhir Bu. Yang terakhir ini gongnya ini. Ini kalau Allah mentakdirkan, ini kan jangka panjang walaupun belum berakhir Bu. Tapi ini saya berandai-andai, kan nggak apa-apa Bu berandai-andai. Iya, harapan. Harapan. Artinya kalau nanti sampai ke depan, 10 tahun ke depan ini, nanti kalau sekarang berapa? 7 tahun ke depan ya. 7 tahun ke depan ini. Kemudian planning apa Bu? Dan PR panjenengan nanti yang ada dalam rencana panjenengan ini ke depan. Ya nanti insya Allah nanti barangkali nanti kemarin dengan Pak Novi juga sampaikan barangkali ada orang tua siswa, dia pengusaha, dia seorang arsitek atau bisa nanti menangkap apa yang ada di dalam rencana Bu Wali Kota ini. Tadi sudah diawali dengan bagaimana saya mengambil sebuah pembelajaran dari seorang ibunda yang bernama Tribuana, ibunda dari seorang raja, gitu ya. Dari sana sebenarnya beberapa hal sudah saya lakukan, gitu ya. Dan saat ini yang sedang dalam proses, namun proses ini adalah penyiapan dokumen, penyiapan regulasi yang eksekusinya atau implementasinya itu tidak bisa saya laksanakan dalam jangka pendek 1-2 tahun, dan itu baru bisa dilaksanakan paling tidak jangka menengah atau jangka panjang. Artinya inilah sebenarnya implementasi dari saya mengambil sebuah hikmah dari kepemimpinan seorang Tribuana sebelum mempersiapkan putranya untuk menjadi raja, gitu ya. Meskipun nanti wali kota berikutnya bukan anak saya gitu kan, tapi kan saya ngambil hikmahnya di situ kan gitu. Ambil hikmahnya di situ, siapapun penerus dari kepemimpinan di Kota Mojokerto jangka panjang ini ada sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang akan kita persiapkan sehingga pembangunan di Kota Mojokerto ini adalah pembangunan yang berkelanjutan, sustainable, gitu ya. Tidak kemudian ganti pemimpin, ganti tema, ganti pemimpin, ganti tema, nggak wujud-wujud nanti gitu ya. Tapi kalau rencana pembangunan jangka panjang ini sudah kita tetapkan regulasinya, maka mau berganti kepemimpinan ini tetap harus berpatokan pada dokumen tersebut. Nah, yang belum dimiliki oleh Kota Mojokerto ini adalah sebuah grand design menyeluruh. Kalau saya membuat kemarin kan grand design wisata, karena memang yang saya angkat di dalam rencana jangka menengah 5 tahun ini, saya mengabdi ini adalah membangkitkan potensi Kota Mojokerto yang bisa menjadi pemicu atau trigger untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah itu dari pariwisata. Karena kita punya KSPN tadi, kawasan strategis pariwisata nasional, maka integrated dengan wisata buatan yang kita ciptakan di Kota Mojokerto. Tapi wisata buatannya kan harus senafas dengan KSPN kan gitu, harus nuansa heritage dan Majapahit, tidak boleh lepas dari itu. Kalau panjenengan tadi menyampaikan ada menara Tribuana lah, kenapa kok tidak menara yang modern saja Bu Wali? Nah kan gitu, tapi ini kan artinya heritage-nya kita munculkan meskipun menara ini adalah bangunan modern, bangunan kekinian dengan ornamen lampu-lampu yang eksotis kan gitu. Tetapi namanya masih tetap Tribuana. Bentuk desain yang atasnya itu adalah menaranya Ratu Tribuana yang gambarnya kita ambil langsung dari kitab Sutasoma, ngambil dari sana desainnya seperti apa. Nah itu kemudian kami baru membuat grand design wisata yang sudah kita implementasikan di dalam jangka menengah saya mengabdi ini. Belum punya grand design untuk seluruh kota. Mau kita jadikan apa sih Kota Mojokerto? Nah gitu. Bahwa status kota pendidikan, iya.
dengan banyaknya lembaga pendidikan yang kita miliki mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi lengkap dan banyak jumlahnya di sini. Nah, artinya status kota pendidikan sudah tersemat di kota kita. Kemudian status berikutnya akan menjadi kota wisata. Karena ini tempat-tempat wisata sudah mulai kita siapkan, khususnya wisata belanja, wisata kuliner, kan itu yang menjadi potensi kekuatan sebuah kota kan di sana. Nah, tetap dengan nuansa Mojopahitnya karena tagline tema besarnya kan tetap Spirit of Mojopahit tadi. Nah, gitu. Nah, inilah yang sekarang sedang kita persiapkan, grand design untuk seluruh kota. Sehingga mengejawantahkan atau mengimplementasikan Spirit of Mojopahit di wajah seluruh kota dengan status Mojokerto yang sudah mendapatkan status kota pendidikan, kota wisata, mau kota apa lagi nih? Nah, status berikutnya dan bagaimana menguatkan yang sudah status kita dapatkan. Kota pendidikan misalnya, apalagi yang bisa kita kuatkan? Apakah dengan menambah jumlah fasilitas pendidikan yang ada di sini? Apakah perguruan tingginya? Bagaimana mensinergikan? Contohnya kita punya rumah sakit tipe B yang kategori tipe B-nya adalah tipe B pendidikan, RSUD Wahidin kita itu. Nah, artinya itu loh sebagai media untuk pendidikan di bidang kesehatan. Nah, ini kan juga bisa kita kembangkan potensi itu dalam rangka status Mojokerto sebagai kota pendidikan tadi. Nah, kota wisata ini masih terus kita kembangkan. Kan ini saya masih ada sisa waktu 2 tahun ini untuk menuntaskan pariwisatanya ini benar-benar menjadi pariwisata yang mengungkit kemajuan dan ekonomi kota Mojokerto. Nah, ini berikutnya menjadi status kota apa lagi? Setelah grand design itu saya wujudkan. Nah, kalau grand design ini sudah ada, maka selanjutnya akan berpatok pada ini rencana pembangunan jangka panjang yang sudah kita buat dan kita sahkan. Nah, itu mungkin. Nah, ini butuh sinergi bersama-sama Pak Mahfud. Insya Allah. Ayah Bunda, Rahmatullah. Jelas ya, kemarin dari dulu tuh ketika Pak Amin menceritakan, kemudian Pak Novi menceritakan, ini kemudian Bu Wali menceritakan, gamblang kita tentang Mojokerto kita ke depan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis untuk Mojokerto yang kita cintai. Dengan apa? Tagline-nya Spirit of Mojopahit. Closing statement Bu. Dalam rangka ulang tahun Permata yang ke-22 Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu wali murid dan seluruh keluarga Bedstar Permata serta anak-anak yang saya cintai, hari ini kita bisa sharing dan berbagi di dalam forum Permata Talks. Apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagian dari menjadi pemikiran dan ide-ide saya dalam rangka membangun kota ini. Namun hal yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah saya tidak akan mampu menyukseskan apa yang menjadi program dan ide-ide yang saya sampaikan tadi tanpa berkolaborasi dan bersinergi. Karena kekuatan sebuah kesuksesan di dalam pencapaian kuncinya terletak pada kolaborasi dan sinergi. Bukan kerja personal, bukan kerja pribadi, bukan kerja per kelompok, tapi kolaborasi dan sinergi. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, saya membuka peluang. Mari kita bersinergi, termasuk dengan Permata. Bagaimana penguatan sumber daya manusia dalam rangka membangun kota Mojokerto, menyiapkan Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045, perlu peran Permata bersinergi dengan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang cintai, seluruh kru Permata TV, teman-teman dari Pemkot, semuanya terima kasih atas suksesnya acara ini. Semoga semuanya ini menjadi lahan pahala kita dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan diberikan oleh Allah, makin ditambahi lagi, dan mudah-mudahan kota yang kita cintai ini makin sukses ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.